Kembali lagi bersama kita di Education Podcast SMKN 14 Bandung. Kali ini aku mau kenalan dulu nih. Aku Nadia Wirnisa dan ini partner aku Zalpa Zawahidina. Kita itu kedatangan tamu spesial di segmen Teaser. Kali ini kita kedatangan alumni SMKN 14 Bandung tahun 2023, teman-teman. Karena ada kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak tahu. Ya, bukan tak sayang ya. Tak tahu ya. Karena tak kenal maka tak tahu. Jadi kita kenalan dulu sama mereka biar kalian semua tahu sama mereka. Oke. Kenalan dari mana nih? Mulai dari sini aja ya, Kang. Siapa Kang namanya, Kang? Halo semuanya, nama aku Badarada ya, dari TKP. Sekarang anak FTV UPI. Wow, perfilman berarti ya? Perfilman UPI. Oh, di UPI itu ada perfilman, saya baru tahu, Kang. juga. Oke, lanjut. Ya, kenalin nama aku Paujan, biasa dipanggil Iti. Ojan juga ada gitu. Sekarang enggak kuliah, cuman alhamdulillah udah kerja di suatu agensi sosial media konten. Wow. Agensi apa tuh, Kang? Ya, sosial Nanti kita tanya-tanya gak sih itu mah? kayak agensi yang jasa bikin konten kayak gitu. Oh, Oke. jasa bikin konten. Kalau Akang yang satu lagi nih, Halo siapa namanya? semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang. Sekarang kuliah di ISBI, jurusan Kriya Seni. Wow. Kang Bintang. Ada Keren UPI, banget. ada ISBI, ada yang kerja di agensi. Udah keren-keren banget. pisan ini mah. Kalian buat yang nggak tahu ya, mereka ini adalah pelopor Eskul Podcast SMKN 14 Bandung. Wow, udah 10 nih. Ini udah 10 guys. Ini dari tahun 2023 ya, Kang ya? Ya. Nah, yang kebetulan mereka juga udah sedikitnya bahkan banyak gitu ya mempunyai pengalaman di bidang fotografi sama videografi kan, Dekavi. Apa langsung aja kita tanya-tanya nih? Langsung kita tanya-tanya aja ya, teman-teman. Oke, langsung tanya-tanya. Pertanyaan yang pertama, apa nih latar belakang seorang kalian untuk terjun dalam bidang kerja sebagai fotografi atau videografi? Videografer. Videografer gitu kan. Motivasinya. Dari bagian dulu aja. Boleh. Dari sini cenahnya. Kalau motivasinya ya, sebenarnya kalau soal motivasi sendiri harus berangkat dari kalian masing-masing. Entah itu kalian suka atau enggaknya. Cuman biasanya kalau misal untuk terjun ke dunia fotografi dan videografi, jelas nggak secepat itu juga kita menjadi orang yang ahli di bidang itu. Walaupun sekarang zaman udah berubah lah dibanding dulu. Karena kan informasi cepat, tinggal cari Google langsung ada, belajar udah sama kayak gitu. Kalian tinggal cari misal basic fotografi apa, terus kalian pelajarin dengan benar-benar benarin prakteknya, otomatis kalian pasti dapat hasil kalian mau. Jadi harus cinta dulu ya dengan si hal tersebut gitu ya. Kalau Kang Ojan nih, Sama. sama ya katanya. Nah, kita kalau misalkan motivasi dari apa ya? Kalau aku tuh suka fotografi sama videografi itu karena support gitu ya dari tetangga, dari Support keluarga, ya, Dari tetangga Dari guys. tetangga. Supportnya. ya apa ya? Sebenarnya kalau misalkan susah dijelasinnya, jadi sama aja lah bintang Balin kayaknya ini bintang lebih berpengalaman soalnya. Oke. Mana sih? Enggak. Kalau motivasi mah niat aja sih sebenarnya, dari niat. Percuma ya, misalkan Ojan, orangnya niat banget lah gitu. Jadi kalau si motivasinya niat, benar-benar niat gitu, malah salah satu ditekunin gitu. Sedangkan Bintang kemana-mana video 3D Ya jadi desain gitu. sebenarnya mah lebih ke kalau misalkan kalian pingin
punya suatu job desk tuh lebih baik mending satu. Ya fokus ngasah tajam yang satu itu gitu ya. Kan kalau misalkan ngomongin foto sama video, foto juga kan banyak kayak foto sport, wedding, foto makanan, foto yang lain-lain. Nah, kalian juga sebenarnya mah harusnya mah satu gitu. Kalau misalkan semuanya pusing ntar ya. Iya ya, jadi kayak tahu cangkangnya doang Ya. mungkin gitu ya. Jadinya nggak mendalami si satu hal tersebut gitu. Kayak gitu. Terus dalam karya-karya kalian nih, kan lebih ke foto dan video, terutama Kang Ojan ya, lebih ke konten kreator gitu ya. Terus Kang Bintang ke 3D modeling. Kalau Kang Bali film, Aku pure di film. pure ya di film. Biasanya kan di film Kakak jadi apa? Jadi apa? Kebetulan minat aku di awalnya aku sebenarnya berangkat dari editor dulu selama di TKV 14, cuman semakin naik ke kuliah ternyata aku lebih suka terjun langsung ke lapangan sebagai anak visual gitu. Keren sih. Keren sih itu. Keren. Ini menarik ih, bener. Pusingnya di editingmu ya. Berarti Kang Bintang ini awalnya jadi editor ya, teman-teman editor jangan bersedih, nanti kalian akan menemukan hal yang lebih banyak lagi ketika kalian menekuni hal tersebut kayak misalnya film, fotografi, videografi dan sebagainya. Oke, lalu kalau boleh tahu, ini bukan kalau boleh tahu, ini harus tahu kayaknya ya. Kapan kalian mulai mengeluli di profesinya yang sekarang? Kapan dulu nih? Mulai kalian tuh mulai terjun ke profesi yang sekarang Saya kalian. kelas 2 gitu. Udah di SMK ya? SMK kelas 2. Kelas 10, kelas 2. Pas 10 soalnya pas awal-awal ditanya sama Pak Arif. Oh iya. Iya. Ini keren banget sih, dari Siap. SMK udah mulai. Siapa sih cina yang punya alat-alat atau yang udah punya Ya. ilmu pengetahuan dari bidang teknologi si fotografer itu gitu. Ya udah Bintang sama Ojan ngajuin ikut gitu. Ternyata Keren banget. keren mau belajar. Keren sih teman. Sebenarnya punya kerjaan ya. Mau belajar. Bener. Nah, dikiranya tuh mau belajar ternyata disuruh lomba langsung Iya. si Jawa Barat. Iya, jadi ya. Sejawa Sejawa Barat. Barat. Ya jadi Keren, intinya guys. mah apa ya? Kejutan yang tidak diduga teh ternyata ada gitu. Gitu. Soalnya sebenarnya kalau misalkan buat terjun mah kita juga bareng-bareng lah baru terjun tuh di SMK kelas 10-an 10 ke semester 2 kayak gitu. Keren. Keren banget sih. 10 semester 2. Udah Tapi kalau sekarang mah lebih mulai. banyak malah dari kelas 9 juga udah ada kayaknya. Iya kayaknya ya. Mungkin karena media mungkin ya, Iya. semakin kan teknologi itu semakin kesini semakin luas gitu ya. Itu yang sempat ramai itu di sosial media ya. Iya ya. Nah, siapa ya aku lupa namanya. Anak kecil. Iya, yang anak kecil niruin setup kan ya. Iya. Jangan kayak set up api-api nih. Oh iya, boleh juga tuh nanti editor. Ya, tolong editor ini Mas. Aduh, nggak ya nih. Nah, terus nih, aku pengen nanya, suka dukanya selama kerja di bidang kalian ini gitu. Ada foto video, 3D modeling dan lain sebagainya. Suka dukanya tuh apa gitu? Ya, Balikin betul. Dari sukanya dulu deh. suka jelas sukanya ya karena kita hobi begituan jadi kita enjoy aja gitu kan kerjanya walaupun ya kadang banyak dukanya juga sebenarnya lebih banyak dukanya gitu. Begituan. Kalau dukanya? Dukanya ya terutama di Indonesia sih banyaknya kalau kita sebagai fotografi dan kreatif kan dapat uang tuh nggak sebegitu besarnya gitu. Iya sih. Dan dapat proyek pun harus bersaing sama ribuan orang gitu. Di satu domisili cuma di Kota Bandung aja itu udah susah banget dapat job tuh udah paling wah gitu. Iya ya. Makanya jadi selama kita dapat job ya mau nggak mau kita enjoy ya walaupun banyak aja cuma tetap bersyukur aja gitu. Tapi memang sih ya, jadi pekerja kreatif di Indonesia mau freelancer ataupun pekerja tetap itu sedikit sulit gitu ya. Sedikit sulit gitu ya. Kebetulan kan saya juga freelancer ya, freelancer ilustrator tadinya. Ya, ilustrator, animator, editor gitu.
Nah itu cukup tidak dihargai gitu ya, kayak masa segitu harganya segini sih gitu kan. Memang seperti itu mungkin ya Iya. di Indonesia tuh. Mungkin kalau misalnya akang-akang ini nyari kerja keluar, mungkin kalian akan lebih cepat jadi bilioner sepertinya ya. Harus. Harus. Pasti. Ya paling kalau misalkan suka duka mah dari kamu dulu aja. Kalau dari suka mah yang paling lumayan lah, harga job desk itu lumayan gede. Ya. Mahal itu. Kalau suka dukanya paling laptop sih, jadi Meledak ya kan? jadi korban. Itu juga cuman ngerender intro 5 detik, Intro apa? intro konten kreator. Jadi di pop up gitu kan. Si kameranya tuh. Itu tuh ngerender total 5 jam. Pas ketiga jamnya ngeblank si Sakit hati itu. si LCD-nya. Nyobain ke Asus, servis totalnya berapa? 3,6. Padahal si jobnya cuma 1 juta. Iya. Konsekuensi itu. Konsekuensi. Itu sakit hati pisan itu mah, sumpah udah 3 jam tiba-tiba blusin. Kalau dari aku mah suka dukanya teh, sukanya nggak ada, dukanya nggak kita sukanya banyak, dukanya banyak. Sama sih kalau misalkan sukanya kita Pas lagi ngedit gimana? nggak iya. Kalau misalkan sukanya mah di dalam dunia fotografi, sukanya kan kalau misalkan dibilang kerja di kantoran mah kita teh harus holiday. Iya. Nah tapi kalau di industri kreatif tuh kebanyakannya holidaynya kan daripada kerja di rumahnya gitu. Iya. Nah sebenarnya enaknya itu sih bisa jalan-jalan kemana, makan gratis, terus datang ke restoran-restoran, terus datang ke hotel-hotel yang enak gitu, yang kayaknya kita gak bisa deh kesini gitu. Cuman ya sukanya itu sih, tapi kalau misalkan dibilang dukanya mah banyak gitu, kayak jobnya di acara hotel ini, tapi budgeting ke kitanya wah gitu. Nah. Lebih ke itu sih, tadi balik lagi kayak menghargainya. Kalau misalkan kamu ilustrator terus pengen bikin video ke kita, ya kalian juga pasti ngehargain kita kan? Iya. Cuman kalau misalkan Orang awam gitu ya. orang awam ya gitulah. Suka Tapi ya, pengen murah-murah gitu. ya Orang awam. Udah mah murah nggak dibeli. paling gitu. Kalau misalkan suka dukanya banyak sih sebenarnya. Cuman kayaknya nggak bisa deh, nggak bisa dipublish. Bisa semuanya. Iya, udah semuanya. Nanti trauma nih yang nontonnya. Traumatized nanti. Oke, terus kalau dulu mungkin ada yang namanya loker menerima sebagai desain grafis, fotografi, animator atau ilustrator. Nah, selama ada industri agensi, apakah masih berlaku untuk buka loker dengan kriteria seperti itu? Jelas, pasti masih relevan lah sampai sekarang, apalagi soal fotografi ya berarti kita tahu, dan fotografi nggak cuma satu kita foto itu doang kan ya. Foto ada banyak genrenya, turunannya banyak gitu, dan kebanyakan perusahaan-perusahaan juga perlunya yang expert di salah satu sub genre fotografi tersebut. Dan dengan seseorang yang expert kita ambil tuh jadi memudahkan pekerjaan juga kan, kita nggak usah bayar banyak orang untuk bikin satu misal foto produk yang padahal bisa dikerjain sama satu orang yang udah expert gitu. Sebenarnya kerja di agensi itu ada enaknya, ada enggaknya. Kecuali kalau misalkan agensi aku kehitungnya enak, kayak misalkan datang jam berapa, kapan mau datang kapanpun, terus kerja mau di mana aja. Cuman ya kalau misalkan dibilang agensi itu gak semuanya enak, soalnya kadang ada agensi yang di lowongannya foto doang, misalkan apa sih maksudnya, lowongannya buat fotografer doang. Ternyata pas kita datang kerja, ngedit. Mencakup semuanya gitu ya. Tanggung ngedit, ilustrator, bikin pamflet, gitu ya. Apalagi kalau misalkan di agensi kan kebanyakan, kalau misalkan di agensi sosial media konten itu kan ada beberapa, misalkan agensi ini teh megang di restoran, megang di sosial media spot kayak foto bola, terus megang sosial media tentang
apa ya? Ya brand-brand kan susah gitu jadi ke kitanya kalau misalkan kita yang harus ngulik sendiri mah gitu. Tapi udah mau gimana lagi ya, Indonesia mah keras gitu. Indonesia mah keras. Buat orang Indonesia. Kalau Kang yang satu lagi. Wah ini mah banyak kan. Ada gak banyak sedikit. Ya masih sih pasti. Soalnya banyak yang kayak ngajuin CV lah ke perusahaan, ngajuin. Emang banyak pengalamannya kayak pernah menjaga toko di salah satu perusahaan besar gitu kayak PT Pertamina. Sedangkan pengalaman sama skill tuh beda. Sekarang rata-rata perusahaan nyarinya skill bukan pengalaman. Soalnya kan beda dari jam terbang sebelumnya di perusahaan tersebut ke perusahaan yang baru. Jam terbang ya. Jam terbang lah. Emang itu ngaruh sih kayak istilahnya mah kayak newbie sama yang udah pro gitu ya, beda berarti. Udah tahu mungkin ya apa bedanya yang newbie sama yang pro. Terus buat peluang kerja di bidang foto, video atau di bidang multimedia kayak gitu ya, harus lulusan universitas wajib banget atau bisa juga dari lulusan SMK? Bisa juga. Sebenarnya tergantung kantornya. tergantung kalau dari mana. Emang sekarang perusahaan banyaknya jadinya lulusan S1 walaupun ya Dari bupati itu gimana lagi gitu dari Indonesia kan nggak semuanya S1 dong. Dan peluang untuk dapat di luar kita sebagai lulusan universitas itu banyak gitu. Nggak terbatas hanya karena kalau ada lulusan S1 kalau bisa kerja nggak juga. Kalau soal mindset bahwa lulusan S1 bisa dapat kerja lebih murah sebenarnya nggak juga sih, sama aja. Karena balik lagi yang kata bilang tadi, sekarang orang nyarinya jam terbang sama skill bukan cuma dari gelar dan pengalaman doang gitu. Berarti portofolio ya mungkin yang dilihat ya. Portofolio kalau untuk lulusan SMK. Iya. Sebenarnya kalau saran dari aku mau kalau misalkan kalian mau nyari kerja, ya lebih enak mending kita ngajuin apa sih CV ke kantor-kantor daripada misalkan ada apa ya daripada di hire sama apa sih maksudnya teh daripada di hire sama orang terus apa sih nge-stuck di situ terus mah gak enak soalnya. Jadi mendingan kita coba buat ekspor sana gitu ya. Minimal diekspor gitu. Soalnya kalau misalkan apalagi kalau misalkan kebanyakan kan dunia ya kalau misalkan aku mah orangnya itu gak enakan, apalagi kalau misalkan gak enakan pingin keluar dah gimana, tapi ya jadi banyak pikiran lah gitu. Gak enjoy gitu ya. Iya. Jadi bingung mungkin ya, jadi bimbang. Ya makanya pasangan hidupnya perlu ya bener. Oh iya. Sama aja. Support system ya itu. Sejauh. Lupa kan? Jauh. Baru umur berapa emangnya? Oh, Banyak. 19 aku. 9. Masih 19 tahun, beda setahun sama aku. Ya, tahun lah. Iya. Udah beda setahun katanya juga beda kan? Iya beda setahun. Aku 2020. Kamu lulus sekarang? Kamu lulus sekarang? Aku sama. 2 tahun. Masih naik. Oh. Ada sedikit pertanyaan nih buat kalian, dari tadi juga udah bertanya ya. Kalau menurut kalian dan pengalamannya, apakah nyaman jadi seorang fotografer atau menjadi videografer atau menjadi kerjaan yang sekarang jalani gitu? Apakah nyaman atau tidak? Ya, siap. Lebih ke maksain ya ini. Iya. Ini bilang kalau misalkan nyaman, ya sebenarnya mah ada nyamannya dan enggaknya. Kalau misalkan dibilang nyaman, ya kerjaan mana tuh yang misalkan bisa bangun bisa datang ke kantor jam 2 pulang jam 3 sore gitu. Itu enak banget. Itu kayak bebas ya. Akhirnya teh udah makan dikasih, kerja jam segitu, kerja bebas, mau gimana pun harapan, fasilitas ada, maksudnya teh untuk keburuan. Oh. Di-spill ya, di-spill. Fasilitas, maksudnya teh kayak fasilitas ya kadang ada seadanya gitu ya. Ya dibilang enak gitu. Jadinya kita teh harus membiasakan seperti orang-orang yang
sering ada di jalan gitu, kayak misalkan tukang ngamen, kita juga harus mengaca dari mereka gitu. Nah gitu intinya mah gitu. Ya kalau misal kerja dari memang nggak kerja. Nah, Iya ya, kalau kerja tuh bukan Pacar ini pacar. ya kayak duit sebenarnya. di rumah, kalian kerja juga kan pasti mencari fungsinya itu loh. Kan sebentar lagi tuh ya mau ada generasi baru di SMKN 14 Ya. Bandung ya, yang ini ya disebutnya PPDB ya, PPDB. Nanti tuh adik-adik kelas tuh kan yang baru yang mungkin punya minat yang mau diasah gitu sama mereka di SMK ini gitu ya. Ada pesan gak sih buat mereka adik-adik yang mau masuk? Pokoknya mah kalau misalkan ntar udah UKK kerjain semaksimal mungkin ya, kalau bisa sedikitnya kalian ngeluarin modal kan, maksudnya teh modal itu teh bakal jadi nilai buat kedepannya gitu. Kalau dari aku sih nah, dari Kang Bintang Kalau dari saya mah ya buat teman-teman, soalnya adik-adik saya juga masih adik ya, masih 19 tahun. Buat teman-teman lebih berani lah, jangan malu-malu, biarin Ya. lah. Misalkan ada mantan juga biarin, jangan malu-malu. Aduh. Biasanya kan rata-rata kurang enak tuh, aduh sih. Pengalaman ini. oh bebas gitu. Soalnya kenapa? Kerasa di kuliah. Iya. Yang namanya diuji mental tuh, yang namanya apa sih namanya ospek. Iya. Yang namanya ospek benar-benar lebih dari SMK gitu. Kalau misalkan kalian berdua gitu pengen ada acara, ajuin paksa gitu ke ketua jurusan atau apa, harus berani ya, jangan malu-malu, nanti tuh nyesel, Iya. nyesel gitu, nggak ada pengalaman. Waktu itu juga saya disuruh jadi ketua pelaksana, kan kaget, nggak bisa apa-apa. Tapi Berani gitu ya. harus berani lah. Iya. Jangan Berarti malu-malu. salah tuh ada di akhirnya kan? Nyeselnya di akhir pasti. Ya pokoknya mah jangan hidupnya jangan kumaha engke tapi engke kumaha. Kata-kata hari ini catet. Bentar editor ini api ya. Iya. Buat editor, tag editor. Bentar satu lagi ya, apa ya? Apa? Lebih belajar giat, jangan nunggu dari guru dulu gitu. Iya. Soalnya lebih mempelajari lebih dulu kalau guru-guru tuh untuk melengkapi kekurangannya gitu. Iya. Jadi nah itu sebenarnya poin yang sangat penting gitu ya sebenarnya Garis dalam bawahi. kehidupan kalian sebagai pekerja kreatif multimedia yang nantinya bakalan berhadapan sama dunia kerja gitu kan. Yang tadi jangan maunya disuapin terus jangan hidup gimana nanti, tapi nanti gimana gitu. Itu poin yang sangat penting dipahami sama teman-teman sekalian. Oke, terakhir nih untuk kalian sebagai yang mendalami foto dan video semenjak SMK, apakah ada motivasi untuk mereka yang ingin fokus di bidang desain? aja deh, sesimpel cari relasi yang banyak, jangan diem mulu nunggu disuapin sama orang, kalian harus nyamperin. Nah itu ke teman sendiri, bahkan ke orang dewasa pun, karena jujur relasi itu benar-benar kepake sampai kapanpun. Jangan malas pokoknya, jangan malas. Terus rajin ya. Ya intinya mah hidup teh harus ada backup. Hobi juga harus ada backup. Gitu maksudnya teh. Kayak kalau misalkan kamu kerja di foto sama video, kalau misalkan hobi kita foto video, terus foto video itu dijadiin kerjaan, otomatis bukan jadi hobi lagi. Tapi sudah jadi pekerjaan. Iya, soalnya kan kayak misalkan aku foto video hobi aku, terus ketika aku kerja terus motoin nih, terus stres sama si Iya. hobi aku. Harus nyari hobi baru ya. Sedangkan Sama aku cari juga hobi gitu. baru kan Bukan berarti nggak boleh. Iya, Cuman bakalan gimana rasanya gitu. ya bakal Kalau misalkan kalian capek nih ngerjain apa tugas, terus biasanya pelariannya ke foto video gitu kan, jadi balik lagi ke tugas itu jadi fresh lagi gitu. Terus misalkan kalian kerjanya foto video, terus emang hobinya foto video, terus kalian mau ngapain? Integrasi
nggak apa-apa kalau enjoy mah ya. Enjoy aja. Enjoy aja. Cuman mungkin kebanyakan kalau misalnya si kerjaan itu yang tadinya hobi jadi kerjaan kita atau jadi pekerjaan tetap, biasanya sih nyari hobi lain supaya nggak stres kan. Moto biasanya hobinya moto, terus sekarang kerjaannya jadi moto, mau foto-foto malah makin stres nantinya gitu kan. Jadi harus ada backup lain. Ya mumpung masih PPDB kan. Mumpung masih muda, jadi harus ada plan ya segalanya mungkin ya. Bintang Oh, dari saya. Iya dari bintang tuh. Si Kalau dari saya mah nggak ada kata-kata, lebih ke aksi gitu. Soalnya semua orang lebih apa sih? Semua orang bisa membuat kata-kata gitu. Contohnya seperti Ojan. Tapi omongan itu bisa menjadi bullshit. Nah, Ya betul, setuju. Harus berani mencoba. Percuma contohnya kayak pekerjaan. Setinggi-tingginya pangkat kayak manajer, kalau masih disuruh-suruh sama bos mah kan pasti gak mau. Iya. Iya. Dibanding mencoba membuat sendiri gitu, lebih bisa menguasai semuanya. Jadi kalau sudah punya sendiri mah kan bisa ngatur ya kita juga ya, ngatur kita maunya gimana, ininya ntar gimana gitu kan ya, kayak gitu. Akang-akang ini pasti udah kerja, udah kuliah, pasti punya karya. Banyak. Ada yang mau dipromosiin? Kayaknya banyak deh karyanya. Portofolio nggak sih? Promosiin portofolionya? kalau IG sendiri ada, IG bareng-bareng juga ada. Gimana aja? Ya kalau misalkan pengen lihat IG bareng ya, mau rilis. Kalau misalkan kalian punya mau bikin video atau nggak mau bikin apa gitu, bisa boleh ke kita. Ini Boleh, guys. Project ya. Ini ada IG-nya Kasdan Project. Ada di atas. Editor tolong ya. Nanti kita tulis di sini nih. Podcast kita kali ini di segmen diskusi seni. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di segmen diskusi seni. Jangan lupa subscribe channel Dan follow IG akang-akang ini juga ya guys. dan follow IG akang-akang ini juga ya teman-teman. Editor jangan lupa.